Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rosyada, NIM 49 dari kelas HIS 5B. Akan menyampaikan materi yang berjudul pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran. Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut. Oleh karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan. Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu selambat-lambatnya, yaitu 30 hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apabila putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana yang pertama, arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah diangkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka. Yang kedua, perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menuntut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase. Yang ketiga, putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase nasional dapat dilihat dari patokan berikut ini. Yang pertama, faktor wilayah di mana putusan dikeluarkan dikatakan sebagai putusan arbitrase nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua, tulis yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal ini meskipun putusan itu dikeluarkan di wilayah Indonesia. Putusan arbitrase adalah putusan arbitrase nasional apabila diputuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan rules berlaku di Indonesia tanpa mempersoalkan para pihak yang bersalah. Pelaksanaan arbitrase asing ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pelaksanaan arbitrase asing ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang kemudian diperbarui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang pertama, pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Yang kedua, pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Selanjutnya, tentang pembatalan putusan arbitrase. Putusan arbitrase ini bersifat final dan binding. Itu berarti putusan arbitrase tidak bias, disbanding, dan atau dikasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut. Sedangkan alasan yang dapat digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain, yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan, dan putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa. Baik, yaitu selanjutnya permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal antara lain. Yang pertama, apabila putusan telah diberikan dengan melampaui batas-batas yang diberikan dalam persetujuan arbitrase. Yang kedua, apabila putusan telah diberikan berdasarkan persetujuan arbitrase yang batal atau melampaui batas. Yang ketiga, apabila putusan telah diberikan oleh sejumlah arbiter yang tidak berwenang memutus di luar hadirnya arbiter-arbiter yang lainnya. Yang ketiga, apabila
Yang keempat, apabila telah diputus tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Yang kelima, apabila putusan arbiter telah melalaikan untuk memutuskan satu atau lebih dari yang menurut persetujuan arbitrase telah dimintakan keputusan dari mereka. Yang keenam, apabila putusan mengandung keputusan-keputusan yang sama lainnya bertentangan. Yang ketujuh, apabila para arbiter telah melanggar tata cara atau formalitas prosedural yang atas ancaman kebatalan harus mereka turut atau indahkan, tetapi hanya akan berlaku jika menurut ketentuan-ketentuan yang secara khusus dicantumkan dalam persetujuan arbitrase. Yang kedelapan, apabila telah diberikan keputusan berdasarkan surat-surat yang sah setelah keputusan itu. Yang kedelapan, apabila telah diberikan putusan berdasarkan surat-surat yang setelah keputusan itu diberikan diakui sebagai palsu ataupun telah dinyatakan palsu. Yang kesembilan, apabila setelah putusan diberikan surat-surat yang bersifat menentukan yang tadinya disembunyikan oleh salah satu pihak telah ditemukan kembali. Yang kesepuluh, apabila putusan telah didasarkan atas kecurangan atau penipuan yang dilakukan sepanjang pemeriksaan tetapi kemudian diketahui. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.